Sekarang pertanyaan yang timbul di kolom kiri ini kan adalah targetnya. Pertanyaan bagaimana cara untuk meraihnya, itu dong yang pertama. Nah, kalau berbicara target, apalagi kita bicara target penjualan ya. Cara membuat target itu kan gini. Berarti kan kalian harus menyusun sebuah plan, sebuah planning, sebuah rencana target. Nah, kalau udah berbicara target, yang pertama kalian harus bikin target itu yang realistis. Realistis itu apa sih? Sesuatu yang bisa dicapai, bukan mulu-mulu. Kalau berbicara 1,5 miliar per bulan, ya 3 bulan 4 miliar, apakah mungkin sekaligus dalam waktu 1 bulan itu bisa terjadi omset 4 miliar? Kan tidak mungkin. Apakah dalam waktu 1 hari bisa closing 12 unit? Tidak mungkin. Nah, berbicara realistis yang saya maksud di sini adalah ini durasi 3 bulan, ya. Kalau cash kerasnya di Januari kita bicara KPR ya, yang 12 unit ini. Dalam 1 bulan ada 4 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Berarti kalian kalau 12 unit, bagaimana caranya? Di awal Januari setelah tahun baru, di sini sudah bisa masuk closing 3 unit. Di sini 3 unit. Di sini 3 unit. Di sini 3 unit. Ini berbicara 1 minggu. Berbicara 1 minggu berarti ada berapa hari? 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya terbiasa, apalagi kalau saya kan posisi namanya direktur ya, berbicaranya bukan lagi penjualan Mas Hakim. Target saya adalah target berapa 1 bulan itu harus akad kredit. Berbicara akad kredit sesuatu yang lebih sulit. Kenapa? Variabel itu ada 2. Bangunan sudah ready, konsumen harus sudah tertulis SP3K. Konsumen tertulis SP3K kadang timbul masalah banyak. Misalkan datanya ada yang kurang, surat keterangan dari kelurahan masih ada yang kurang. Kemudian sampai karena ini cuma 1 orang yang kerja, harus double income, harus tambah gaji dari pasangannya, lebih rumit lagi. Kalau berbicara penjualan, cuma hanya 1 itu aja. Bagaimana bisa closing? Udah kalau soal double income, joint income, udah nggak perlu dipikirin. Ngomongin rumah subsidi, penghasilan sudah dibatasi 4 juta. Selama punya penghasilan di antara UMR sampai 4 juta sudah bisa layak. Nah, kembali lagi, kalau dalam 1 minggu kalian harus 3 unit, berarti selama 1 minggu ini apa harus dikerjakan? Banyak orang diberikan kemudahan, banyak promo gimmick itu, tapi nggak pernah nendang di penjualan. Variabelnya itu apa? Karena dari salesnya itu nggak ada disiplin. Dari salesnya itu cara kelola manajemen target itu nggak ngerti. Banyak orang lebih cenderung menyelesaikan pekerjaan itu di akhir 1 bulan 12 bulan belum buka. Saya kan banyak coba banyak survei ini akhirnya di 3 bulan pertama nggak ada closing. Di minggu keempat lanjut belum pulang. Mau survei generous, maksudnya data nggak? Itu pasti. Artinya apa? Namanya target itu dibuat realistis kemudian dipecah. 12 unit itu tidak realistis kalau langsung dipecahkan dalam waktu 1 minggu. Artinya 12 unit ini dipecah dalam waktu 4 minggu. Setiap minggunya dipecah. Hari Senin hari kerja lebih banyak kalian akan passing. Ya dong. Senin sampai Jumat akan passing online offline itu dilakukan. Ya. Terus nah, kemudian 1 minggu itu memang sengaja untuk jaga gawang. Kenapa? Kebanyakan konsumen survei. Nah, kalau 1 minggu adalah jaga gawang konsumen dipastikan untuk bisa survei, berarti tugas kalian dari Jumat apa? Follow up, perbanyak. Berapa list calon yang sudah masuk? Makanya, ini menjawab pertanyaan Mas tadi, Pak. Pada saat Bapak passing, kira-kira apakah hanya sebatas memberikan berkasan, flyer
apa namanya hanya bayar brosur saja atau Bapak juga langsung minta nomor handphone? Kalau hanya flyer saja Pak, mohon maaf, nggak akan ada yang pernah bisa survei. Kenapa? Dasar untuk follow up nggak ada. Nah, mulai sekarang berarti Pak Tur dirubah cara kerjanya. Ketika sebar brosur, ajak ngobrol, usahakan 5-10 menit. Walaupun nggak butuh atau butuh, usahakan bisa dapat nomor handphone. Itu supaya untuk bahan follow up. Ya. Saya ini orang paling anti asuransi Pak dari dulu Pak. Iya, ditawari asuransi jiwa, asuransi kesehatan segala macam. Cuman karena ini agen asuransinya ini setiap hampir seminggu sekali telepon. Dia pintar lah dia. Teleponnya itu rata-rata jam 1 habis makan. Kan nggak ada alasan saya untuk lagi meeting atau apa. Assalamualaikum Pak, Jumat berkah untuk kita semua, bla bla bla. Oke Pak ya. Akhirnya ke saya mau nggak mau karena sering di follow up seminggu sekali, akhirnya saya spek, akhirnya closing, akhirnya saya ikut asuransi. Karakter konsumen itu juga gitu. Pada saat di awal di follow up mungkin dia belum punya uang, tapi ketika di bulan berikutnya ganti bulan dapat bonus siapa tahu. Apalagi kita sistem kemudahan banyak. Nah ini realistis. Artinya mulai hari ini ditanamkan per minggu 3 unit closing, 3 unit supaya kerjanya itu ringan. Sama juga yang target cash keras tadi. Target cash keras sebulan 3 unit. Ya. Kalau bisa di awal-awal sudah bisa menjadi closing di awal Januari. Kalau di awal Januari target closingnya dari kerjanya dimulai dari kapan? Dimulai dari minggu ini. Kerja yang saya maksud proses follow up, closing segala macam. Gak apa-apa kok Pak kalau ada closing minggu ini terus Bapak tahan gitu. Nah, gak usah seminggu sekarang deh, nanti dalam bulan deh. Gak apa-apa kok supaya dapat target yang seperti ini. Supaya dapat target itu di sini. Boleh nggak Pak? Ini terutama. Boleh nggak? Boleh. Kan berarti udah sehat Pak, ya kan? Penjualannya berarti udah sehat. Gimana untuk ngejar target ini? Realistis. Nah, kemudian apa? Terukur. Terukur yang saya maksud itu adalah perjalanan 1 mil itu dimulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nggak ada sebuah perjalanan 1 mil. Kalau itu langsung nonton, waktu nyampe di sana nggak mungkin. Sesak Dimas Kanjeng itu nggak apa-apa Pak, bisa dimulai 1 mil langsung ke sana. Ya. Ada tahapan-tahapan itu. Artinya kalau berbicara kaitan soal target penjualan, yang dimaksud terukur di sini adalah 1, ya berapa area kanvassingnya, area kanvassing, kemudian yang kedua jumlah brosur yang disebar, kemudian yang ketiga berapa daftar nama prospek. Pada saat akun bagi-bagi brosur kan tadi sudah saya bilang harus dapat hasilnya adalah dapat daftar nomor handphone lah, namanya sama mami. Ya. Dari daftar nama, nah kemudian terukur yang keempat adalah berapa jumlah survei Pak. Kalau dalam 1 minggu yang survei ada 6 orang, saya Pak Tur pasti lolos terpilih. Kenapa? 50% ada yang closing, kan tidak ini. Nah, artinya berbicara penjualan variabel tertentu cukup dilihat dari berapa jumlah kunjungan yang survei, baik kantor ataupun lokasi. Artinya kalau kita punya target penjualan per minggu 3 unit, berarti tanamkan dalam diri bagaimana caranya setiap minggu harus ada 6 orang yang survei. Karena dengan begitu hukum closingnya lebih tinggi. Masalah yang kedua, misalnya timbul Pak saya kurang bisa meyakinkan dan sebagainya. Ya, ketika calon prospek itu datang ke kantor, tools alat bantu untuk meyakinkan itu kebanyakan. Ya kan? Ada Pak Andi, ada Mas Yanto untuk membantu ngomong.
Mereka nggak ada, kita ada visual video 3 dimensi. Mereka nggak bisa ngomong itu kurang kan, udah kunjungi aja saat plan Pak nih, bisa plan kita yang sudah dipin tadi kan banyak nih Pak. Jangan salah, itu pin ditancap-tancapin di setiap satpam itu sebenarnya adalah untuk membangun psikologi konsumen. Dengan mereka melihat ratusan pin di satpam di bawah itu membangun psikologi. Sekian banyak ya. Proses nggak? Proses, keren. Bukan ya. Komisi kan? Jadi variabelnya di sini. Area passingnya radius cukup, nggak usah jauh-jauh Pak. Antara 5 sampai 10 kilo lah dari sini. Pernah ke Marunda belum? Sudah, ini. Kemarin kita ya, ada proses. Nah, itu buktinya proses. Berarti kalau ada proses, jadi gini teori kanvasing ini. Kalau dalam satu wilayah itu dalam 1 minggu kita kanvasing nggak ada closing, berarti tidak ada proses kurang. Tapi kalau di tempat yang sama, di tempat lain kita kanvasing nggak ada closing, itu dilakukan. Dilakukan lagi Pak, nggak apa-apa. Bosan tuh, nggak ada cerita bosan Pak. Ya, saya kasih gitu kan. Ya. Tapi mana nih? Kemarin ke sono lagi. Saya udah bisa digapain Pak, mau taruh Pak, itu bisa. 5 sampai 10 area kilometer. Ya. Nah, terukur yang saya maksud di sini adalah bagaimana nih serangan udaranya. Serangan udara, ya. Serangan udara yang saya maksud di sini adalah online-nya. Suka nggak suka, karakteristik masyarakat Jabodetabek itu sampai hari ini masih main online. Ini lagi-lagi soal manajemen waktu. Pada saat workshop diajarkan namanya online, setiap hari harus rutin dengan bahasa dan perkembangan berbeda-beda. Ya kan? Jadi yang paling bagus itu diterapkan apa? Pagi itu online dulu Pak. Anda jam istirahat baca. Kemudian yang sorenya baru kanvasing. Udah dua itu Pak. Nanti dengan sendirinya daftar nama dapat, jumlah survei dapat, posting juga dapat. Diringkasnya itu simpel Pak kalau berbicara penjualan. Ya. Diringkasnya itu simpel. Janji ketemu, tanda jadi. Janji ketemu, tanda jadi. Kalau jualan itu ujung-ujungnya itu kalau rumah. Ya. Jadi realistis, nah terukur. Nah kemudian yang 3 apa? Ada batas waktu. Pernah mungkin kecil kita ngomong gini, Mah, nanti kalau Rianto sukses, tetap saya akan saya berangkat naik haji. Kapan nih? Biar nanti. Sudah ganti tahun. Hah? Oh, ganti tahun, ganti bulan, ya kan? Dari kita bicara sampai kita sudah berkeluarga, sampai kita udah punya anak, bahkan mau 2. Masa gampang terlewati Pak. Saya kalau sudah punya target, apapun dan bagaimanapun caranya ya harus dapat. Kenapa? Saya menggunakan teori batas waktu. Namanya bicara batas waktu, ya sedikit banyak sudah saya jelaskan di sini tadi. Ya. Tapi harus kita membuat plan B. Ini kan plan A nih, 1 minggu saya sekian, 1 bulan sekian. Harus siapkan plan B-nya. Plan B yang saya maksud apa? Ya, ini kan trik ini kan dari Januari sampai dengan Maret, betul ya? 4,5 miliar ini kan target 3 bulan, betul ya? Nah, berarti kalian harus siapkan di plan B-nya. Bicara ini ternyata nggak lolos, ya kan? Di plan B-nya itu timbul beban hutang baru dan itu harus di double. Harus double. Rianto cuma di Januari, kita bicara buruknya ya. Di Januari ternyata target 1,5 miliar cuma bisa menjual 700 juta. Bagaimana? Dari sekarang kita harus sudah siapkan 500 juta itu saya bayar di Januari dengan cara apa?
caranya. Saya ini baru berbicara batas waktu penjualan dan target ya. Kalau saya terdoktrin dan terbiasa mengejar target umur project. Modal sekian, potensi laba sekian, umur project sekian. Padahal yang diurusin gue ya, gitu kan? Penjualan, teknik, keuangan, perizinan, perbankan, notaris, bla 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 dan sebagainya. Apakah semuanya mulus sesuai dengan batas waktu? Tidak, ya. Tapi 60-70% bisa selesai tepat waktu. Yang sisanya tadi hanya rata-rata, rata-rata itu hanya dilakukan saja. Tapi kalau modal kerja saya nggak pernah. Alhamdulillah bisa kembali. Nah, ini kembali lagi ke sini, ya, soal penjualan. Kalau orang lain bisa terbang ke bulan, artinya sebenarnya setiap dari kita punya nggak kans atau kemampuan untuk bisa terbang ke bulan. Orang lain mampu berarti kita harus mampu gitu. Ini kembali lagi kepada diri kita. Bayangin 1000 tahun yang lalu atau berapa ratus tahun yang lalu, pada saat zaman masih kerajaan, ya, zaman masih kerajaan, rata-rata mereka pakai lampu teplok. Pada saat itu ada yang namanya manusia Thomas Alva Edison. Dia mikir, kalau dunia bisa saya bikin terang benderang, kayaknya bagus kali ya. Dia lakukan percobaan. Percobaan pertama, laboratoriumnya terbakar. Kedua, ketiga, bahkan sampai 1000 sekian saya baca bukunya. Alhamdulillah hari ini kalau malam bisa terang benderang, karena ada satu manusia namanya Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu. Kebayang kalau dulu nggak ada Thomas Alva Edison, Rianto bawa Ayla pakai mobil, ya kan? Lilin besar, lilin kecil, lilin besar, lilin kecil. Kan nggak seru toh? Kembali lagi, ya. Artinya apa? Itu kan penemuan terbesar gitu loh. Dan sesuatu yang nggak mungkin kita bisa ulangi kalau itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau ini kita bicara sebuah penjualan, sesuatu yang bisa kita ulangi kalau orang lain mampu. Mas Taufik pernah penjualan 3 miliar per bulan, bisa jalan-jalan. Artinya kan itu bisa diulangi. Ternyata bulan di awal-awal bulan penjualanmu bisa tembus belasan unit ya, 20 berapa? Belasan. Nah, ya seperti itu. Banyak memang nggak hitung. Nah, kan nggak hitung kan? Iya. Artinya sesuatu yang bisa diulangi, bukan sebuah penemuan besar. Dari rangkaian yang tadi saya jelaskan ini, pertama kalian harus lakukan. Kesimpulannya adalah kalian buat rencana kerja. Itu aja kok. Rencana kerja, tulis rencana kerja. Besok jam sekian saya harus ngapain, sore ngapain. Hari Jumat, Mas Topik ya, saya harus follow up siapa agar 1 minggu konsumen ABC ini datang dan bisa closing. Cara kerja jangka panjang 3 bulan, menengahnya itu per bulan, jangka pendeknya adalah per minggu. Agar pertempuran kalian itu sebenarnya per minggu. Dan pertempuran itu bukan ada kompetitor, ada salah yang lain tidak. Pertempuran terbesar dan paling sulit itu adalah mengalahkan diri sendiri itu sulit. Mengalahkan diri dari rasa malas, dari rasa disiplin. Kalau saya malas, disiplin itu udah sifat dasar manusia. Tapi lagi-lagi sesuatu yang bisa membunuh rasa malas itu apa? Dream tadi, targetnya tadi. Kalau lagi malas, ingat lagi ini. Teman-teman bisa bayangin, saya belasan proyek di Bandung, Kalimantan segala macam. Istri saya ada yang besar. Kalau saya menuruti hawa malas saya, ya lebih baik saya di rumah. Tapi lagi-lagi, karena saya punya target, harus segera tutup buku, proyek kita harus jalan segala macam. Itu harus dilakukan. Intinya apa? Singapura dengan Sangiran itu sesuatu yang berbeda. Ya. Saya nggak mau banyak bicara, cukup di situ aja. Ya. Setiap bulan tinggal rumah sakit yang awal. Saya menunggu di Mei aja di bandara. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.